itu ya dibutuhkan. Bukan untuk arahnya ke warga masyarakat. Kalau arahnya yang ke masyarakat itu sekarang kan dari pemerintah pusat itu ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu keluar dalam bentuk dana diperuntukkan bagi warga masyarakat yang kurang mampu, itu langsung yang bayar kantor pos. Terus kalau dalam bentuk beras itu anggaran memang dari APBN juga. Katanya itu Pemkot Pak yang bayar itu kemarin. Beras itu yang APBD ada. Sekarang kan nggak bayar Pak beras. Iya, beras gratis. Iya. Gratis beras sekarang itu dikasihkan setiap warga masyarakat yang kurang mampu itu 15 kilo. Kalau dulu beli 1 kilo, 1.000. Itu kan dana APBD. Iya. Yang beli itu. Enggak APBN juga itu. Yang beli. Yang iya. Oh, untuk tandanya. Iya. Terus Pemkot katanya sekarang subsidi. Iya, ditoroki sama Pemkot. Iya. Jadi yang memberikan itu yang katakanlah dapat subsidi dari APBN, beras katakan 7.000 menjadi 1.000. Yang 1.000 kali sekian puluh ribu untuk Surabaya itu yang beli pemerintah kota sudah. Jadi pemerintah kota setiap bulan itu mengeluarkan berapa M untuk nombok beras ini. Sehingga beras di masyarakat, rumah tangga penerima manfaat ini gratis, tis nggak dipungut biaya. Tadi sudah dijelaskan implementasinya buat apa aja kan Pak, buat beras, buat ini. Di situ ada hambatan atau kendala nggak yang dihadapi dari kecamatan sendiri, kelurahan sendiri atau RT RW-nya gitu? Ketika beras itu dulu waktu masih beli, kendalanya luar biasa banyaknya. Sekarang itu saya itu ibaratnya menerima inter 1 kilo. Saya katakan demikian karena dulu itu uang itu mesti nyantolnya. Kalau nggak di Pak RT ya ke orang itu. Nah, ketika beras itu katakanlah Pak Pri penerima manfaat untuk beli beras A 1.000, berarti kan harus bayar 15.000. Tapi pada waktu yang bersamaan itu Pak Pri itu pengeluaran untuk anaknya sekolah, sehingga uang untuk beli 15.000 bagi warga masyarakat yang nggak punya dalam hari itu, minggu itu abot. Sehingga kalau beras itu sampai nggak kejual salah satu RT, kendalanya itu sak kecamatan nggak dikirim. Tapi sekarang untuk Raskim kita nggak ada kendala apa-apa karena beras itu langsung diberikan cuma-cuma. Gitu. Kalau dulu luar biasa kendalanya, bahkan rawan lah intinya. Dikira itu duitnya digawe lurai atau digawe pengurusnya, ternyata uang itu masih nyantol di Pak RT, nyantol Pak RW. Dan gimana masuk saya noroki Pak RT, Pak RW noroki nggak gelem kan gitu loh intinya. Karena warga masyarakat nggak punya duit untuk beli itu. Nah sekarang kan dikasihkan gratis, ya semua diambil semua. Dan beras itu katakanlah Pak Pri mampunya hanya beli 5 kilo karena uangnya cuma 5.000. Nah ini dibagi orang 3 ya nggak boleh, karena penerima manfaat hanya khusus untuk 1 orang itu yang punya by name by address itu. Jadi kalau dulu itu kendala, sekarang nggak ada kalau terkait dengan itu. Bahkan sekarang tuh warga masyarakat kan cenderung dimanjakan. Kartu Indonesia Sehat itu kan dapat uang, si A si B dapat uang. Itu loh kartunya loh diterno yang umai. Silakan ambil di kantor pos, sampai dapat bantuan dari Kartu Indonesia Pintar, sampai dapat segini, silakan ambil antar di kantor pos ya gitu. Kartunya langsung diantarkan ke rumah. Pak, tadi kalau secara lingkup besarnya kan itu kan kendala pembagian itu, kalau secara lingkup besarnya
kendala yang dihadapin saat pengalokasian dana ini kayak semua dari daerah desa A itu semua minta seharusnya itu dibaginya itu desa A itu dapat kebagian 30% seumpama. Tapi kayak desa A itu lebih dari itu. Iya. Kita nggak bisa membijaki tentang itu karena data itu diambil dari BPS. Jadi pendataan Badan Pusat Statistik di tahun 2011 sampai sekarang masih dipakai. Warga masyarakatnya itu mungkin kalau meninggal sih gampang, rembuk RT RW namanya musyawarah kelurahan diganti si A si B, itu sudah gak bisa. Tapi kalau kurang dari itu, katakanlah kita dapat alokasi 50 orang, padahal orang miskin di desa itu 70 orang, berarti kan kurang 20. Kita nggak bisa memberikan itu, dan dibagi rata pun juga nggak boleh. Itu kalau dibagi rata, ya aparatnya mulai dari RT RW kelurahan kecamatan bisa mlebu rangkaian gitu loh, nggak boleh. Dialihkan aja. Dialihkan harus ada puasa. harus ada musyawarah kelurahan dulu. Tapi itu bisa mungkin terjadi ya kalau dialihkan itu bisa mungkin terjadi. Gini, dialihkan itu ada beberapa faktor. Yang pertama, orang itu sudah merasa mampu. Ya. Pada tahun pendataan tahun 2011. Pendataan tahun 2011 itu orangnya nggak mampu, tapi karena sesuatu hal anaknya sudah bekerja, urip pena, ditopang dari anaknya, mungkin dulu untuk hidup aja mungkin dikasih tetangga kanan kiri dan sebagainya. Begitu anaknya sudah kerja, disuplai dari anaknya mungkin 1 bulan 2,5 juta atau 3 juta, sudah saya merasa nggak layak untuk terima ini, kasihkan yang membutuhkan. Itu ada, terus dialihkan. Itu yang pertama. Kedua, kalau penerima manfaat itu meninggal dunia dan ahli warisnya itu sudah dinyatakan mampu, itu bisa dialihkan ke orang lain. Orang yang berhak mengalihkan itu yang tahu kan siapa? Ya Pak RT. Pak RT menyampaikan bahwa ada warga saya yang sudah meninggal dan ahli warisnya itu sudah mampu, dialihkan ke yang sangat membutuhkan. Itu harus pakai berita acara. Iya. Kalau untuk pembagiannya ke setiap RT atau RW tadi itu ada jenjang waktu yang konsisten atau bagaimana Pak? Ada. Jadi gini Mbak, untuk apalagi waktu itu Mbak ya, pembagian waktu masih ada warga ditarik harus bayar 1.000, itu luar biasa itu. Dikasih tenggang waktu. Nah kalau tenggang waktu ini ya selesai, akhirnya akan diumumkan di pemerintah kota, kelurahan ini yang belum bayar kurang 8 juta, kurang 7 juta. Akhir begitu diumumkan begitu melalui Bappemas di ruang lantai 6 di Saunggaring sana, kan dari banyak kelurahan itu punya asumsi jangan-jangan duitnya kok guyonan nih gawe lurahe. Nah itu padahal nggak sampai segitu. Makanya dengan adanya itu dikasih waktu, kalau 1 bulan, katakanlah 1 bulan ini nggak selesai, bulan berikutnya nggak dikirim dulu, kan ngasakno warga yang lain, bahkan kasihan kelurahan yang lain gitu loh. Tapi kalau sekarang akhir-akhir ini akhirnya nggak kelurahan yang lain, ya RW kelurahan itu katakanlah 7 RW, yang kurang cuma 1 RW. Akhirnya yang 6 RW ini kena imbasnya, nggak bisa nerima untuk bulan berikutnya, lunasi dulu gitu. Akhirnya Pak Lurah cari talangan dulu. Itu Dulu, tapi sekarang kan nggak gratis. Sekarang dikasih gratis, silahkan ambil di titik distribusi. Katakanlah kalau di Tegalsari itu tidak ada tempat, kelurahan nggak bisa masuk, ditaruh di balik RW 6, warga terserah sampai ke sana naik apa, terserah sampai. Yang jelas tidak ada pungutan lain-lain,
penerima manfaat harus ngambil ke titik distribusi, langsung ke balai RW itu di tempat opo terserah. Tapi yang harus bersangkutan datang sendiri, bawa fotokopi KTP ataupun KSK. Kalau nggak bawa itu nggak boleh. Kalau batasan maksimal pengambilan berasnya Pak per warga atau per RW ada apa? Maksimal malah nggak per warga 15 kilo. 15 kilo. Itu udah- Jangka waktunya paling seminggu, Mbak. Loh itu kayak gratis karena jinggo kok susah. Berarti 15 kilo dalam seminggu ya Pak? Loh enggak, 15 kilo untuk 1 bulan. 1 bulan, tapi warga itu supaya tertib administrasi, supaya SPJ ini kan harus masuk bahwa raskin itu sudah diambil semua, kan harus ada berita acara, penerima manfaat atau tanda tangan semua. Nah SPJ-nya itu dibawa ke Bappemas oh sudah klop, silakan dikirim untuk bulan berikutnya. Gitu. Apa bisa nangkap yang saya sampaikan? Iya. Saya khawatirin nanti nggak bisa nangkap apa yang saya sampaikan, malah nanti Keliru nulis. tapi nggak apa-apa, nanti apa konfirmasi kalau sudah jenengan tulis Boleh, apa yang konfirmasi lagi. sudah benar apa belum. Nah, Iya. jadi waktu pengambilan yang bersangkutan harus membawa KTP, fotokopi KTP itu dikumpulkan, Mbak. Jadi dikumpulkan, katakanlah satu RT ada 15 orang, fotokopi 15 orang dijejer. Itu bukti otentik bahwa yang bersangkutan sudah ngambil dan tanda tangannya sama dengan yang tanda tangan yang ada di SPJ. Gitu lah. Masalah ini ya kalau sampai beleset, ini taruhannya jabatannya kepala Bappemas. Oh, iya. Oh iya Pak, kalau kira-kira untuk alokasi dananya itu buat biaya operasional itu kira-kira berapa persennya, dan untuk biaya pengeluaran yang dipakai operasi pemerintahan atau BPD itu ya berapa persen dari alokasi dananya? Dana Iya. raskin. Iya. Itu Enggak, dari kayak semua kan dari pemerintah pusat kan sudah dibagi ke kecamatan Tegasari ini semua sekitar diumpamakan lah 1M semua. Nah itu buat operasional masyarakatnya semua 70%, sementara 30%-nya itu buat biaya operasional dari pemerintahan oh enggak ada kecamatan. itu. Enggak ada. Makanya saya sampaikan tadi di Surabaya itu alokasi dana desa itu enggak ada. Nah, ada itu daerah pedesaan yang dikepalai oleh kepala desa. Di Surabaya ini kan kepala kelurahan, Iya. pegawai negeri yang diangkat oleh wali kota. Tapi kalau kepala desa itu diangkat, dipilih oleh warga setempat satu desa gitu. Iya. Katakanlah kelurahan Tegasari Iya. atau kelurahan Kedungdoro atau kelurahan Dr. Stomo. Lah lurahnya itu biasanya orang asli dari Dr. Stomo dipilih warga kayak pemilihan RT. Itu kalau di pedesaan. Dan di Surabaya ini sudah tidak ada. Kalau di pedesaan itu kepala desa dipilih oleh warga dan digaji bengkok. Bengkok itu tanah peninggalan dulu yang memang diperuntukkan untuk gaji lurah, kepala desa, Cari, Jogoboyo, Jogotirto, Bayan, nah kayak gitu-gitu. Kalau di kita mulai dari lurah, sekretaris kelurahan, semua kasih, semua pegawai itu diangkat melalui SK wali kota. Perbedaannya di sana. Jadi tidak ada. Kalau dana terkait dengan ini khusus memang untuk dana yang untuk operasional kelurahan. Bahkan seperti Pak RT, Pak RW itu pemerintah kota pengennya kalau dulu Pak RT, Pak RW mau melayani warga masyarakat itu kan menggunakan penerimaan dari sumbangan dari warga yang ngurus surat. Kalau sekarang kan
diminta dengan sangat. RT RW itu nggak narik warga, tidak memberatkan warga, karena warga ngurus di kecamatan, di kelurahan, akta kelahiran, akta kematian, pindah, nambah kakak, nambah jiwa, nikah itu tanpa dipungut biaya. Jadi untuk beli kertasnya Pak RT, beli kertasnya Pak RW, untuk beli tintanya, untuk beli pensil dan sebagainya itu ada operasionalnya gitu. Nah, besarannya itu antara RT, RW, LKMK itu berbeda. Dan itu juga sama, itu rigid juga sangat Mbak. Jadi SPJ-nya itu jelas. Katakanlah Pak Kasno Iya. sebagai RW, yaitu 1 bulan itu terima sekian tanda tangan. Itu untuk operasional. Jadi pemerintah kota memberikan operasional ke RT RW, itu harapannya supaya RT RW tidak naruh, tidak minta ke warganya. Warga itu betul-betul dimanjakan, dilayani, jangan sampai ada warga itu yang merasa ditekan. Jadi kalau ada warga mengurus akta kelahiran, akta kematian dimintai oleh lurahnya, juga suwe, lurahnya juga suwe, ngerti maksudnya? Iya. Jadi gratis Mbak, nggak dipungut biaya. Bahkan ada wacana nanti kalau akta kelahiran, akta kematian itu jadi malah diantar ke rumah. Wacananya sampai segitunya, sehingga warga itu betul-betul dimanjakan. Cuma ini bisa jalan apa enggak, pemenang tendernya ini kan melalui kemarin itu, aduh lah kok ngene Jian, kok Jik melibatno lurah camat, lurah RT RW, jadi diantar sendiri. Apalagi Sepertinya sudah cukup Pak. Sudah pertanyaan. Udah selesai semua. jadi sekarang itu Mbak, kita itu terkait dengan anggaran itu bukan yang mengarah ke warga. Kalau mengarah warga nanti malah justru anggaran dikasihkan kecamatan. Iya. Tolong alokasikan itu untuk warga masyarakat. Kecamatan dibagikan ke kelurahan, tolong bagikan ke warga masyarakat. Itu justru sangat rawan penyimpangan. Oleh karena itu saya malah nggak setuju. Jadi kalau Raskin ya sudah dari sana, data menggunakan data yang dari pendataan statistik. Sebetulnya saya pun pengen kalau bisa tolong warga saya yang kurang mampu kayak ono kabeh. Tapi pemerintah kota hanya mampu memberikan anggaran sesuai dengan data yang dimunculkan di pendataan statistik itu. Padahal data yang dilakukan oleh teman-teman BPS itu tingkat keakuratannya masih 70%, masih banyak tertinggal kok. Data dari BPS sama data yang dari Bappemas itu ketimpangannya itu masih sekitar 30%. Masih beda. Ternyata masih beda. Dan ternyata ada yang di data yang dari BPS itu orang mampu itu dikategorikan miskin. Terus akhirnya setelah dapat bantuan beras itu, saya nggak butuh ke itu. Tolong kasihkan ke warga yang membutuhkan. Loh, kalau gitu ya kita bisa ngalihkan, tapi kalau harus ada persetujuan dari jenengan, pernyataan bahwa sampai menolak. Nah gitu loh. Kalau serta-merta dialihkan, kelurahan, RT, RW kena.
kasih Bapak udah menjadi narasumber sekaligus membantu Untuk pengertian. pekerjaan Oke. kita ini. Ya, sekian. Terima kasih ya Pak. Iya. Anaknya Pak Camat itu juga sekolah di ITS sama, Oh. tapi jurusan mesin. Oh, Semesternya sama. SMA 5 jalur Semesternya 2 jalur undangan sama.